Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih di Matius 6, khotbah Yesus di atas bukit. Dan hari ini kita mendengarkan Injil yang sangat berbobot dan juga sangat indah. Banyak sekali hal yang bisa kita bahas dan juga kita renungkan bersama. Tetapi mungkin saya hanya fokus untuk satu poin saja. Manusia itu pada hakikatnya memiliki kecenderungan alami untuk menjadikan seseorang atau sesuatu pusat dari hidupnya. Kita memiliki kecenderungan untuk mengagumi, untuk menjadikan sesuatu sebagai sentral hati dari hidup kita. Mungkin fenomena yang bisa kita lihat akhir-akhir ini adalah adanya kaum muda atau kaum yang tidak begitu muda juga yang disebut sebagai BTS Army. Kaum muda yang ngefans sama boyband dari Korea, dan bahkan bungkus makanan yang ada posternya mereka pun dikejar-kejar sampai diintensikan ke misa. Tapi fenomena ini bukan fenomena yang terisolasi. Mungkin kita nggak suka atau tidak pikir macam-macam dengan kelompok ini, tapi kita pun mungkin punya kecenderungan dan pujaan lain. Mungkin dari kita ada yang ngefans dengan klub sepak bola. Setiap pertandingan klub ini kita harus ada. Bahkan pertandingannya jam 3 pagi pun dibela-belain bangun. Ini hanya beberapa contoh fenomena yang terjadi yang menunjukkan bahwa kita manusia memang punya kecenderungan untuk mengagumi sesuatu dan seseorang dan terlekat pada hal-hal seperti ini.
Pertanyaannya, apakah hal-hal seperti ini sesuatu yang salah, Romo? Jawabannya ya dan tidak. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kalau kita sadar bahwa hal-hal ini ya hanya sebatas hobi, ya hanya sebatas kesenangan, ya hanya sebatas sarana mengekspresikan emosi kita, kesenangan kita, ya tidak lebih dari itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, nah ini bermasalah. Kalau hidup kita mulai kacau karena kita hanya fokus pada hal-hal ini. Kalau kita tidak bisa memprioritaskan mana yang sungguh-sungguh prioritas dalam hidup kita, maka kita mulai bertanya, apakah ini masih sehat atau tidak? Mungkin di teman-teman yang mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini mungkin merasa agak aman. Oh, saya Tuhannya Tuhan Yesus. Pusat hidup saya Allah. Pusat hidup saya Tuhan. Sepertinya saya tidak perlu khawatir. Belum tentu. Karena pertanyaannya, apakah yang menjadi pusat dalam hidup kita itu sungguh-sungguh Allah yang benar? Sungguh-sungguh Yesus, atau Yesus dalam bingkai yang lain? Yang kita puja sebenarnya hanya diri kita sendiri, hanya uang, bahkan kekerasan. Contoh ekstrim, ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, ya, yang menghancurkan orang lain dengan kekerasan. Ada juga yang menggunakan Tuhan, menggunakan sabda Tuhan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi belum tentu kalau kita berseru-seru, Tuhanku adalah Yesus, Tuhanku adalah Allah, itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang benar. Ini menjadi permenungan kita semua pada hari ini. Siapakah Tuhanku? Siapakah yang benar-benar saya puja dan saya sembah? Apakah sungguh Tuhan yang benar atau Tuhan-Tuhan yang lain? Apakah sungguh Yesus atau hanya diri kita? Marilah kita bersama-sama untuk merenungkan hari ini. Apakah dan siapakah yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan kita? Amin.